Halo adik-adikku semuanya, yang cantik-cantik, yang keren-keren, yang ganteng-ganteng. Yang ganteng pastinya kayak kakak ya, karena kegantengan kakak sudah disahkan oleh notaris dan Bapak Presiden Republik Indonesia tentunya ya. Baik adik-adikku sekalian, masih semangat-semangat kan? Masih ya. Masih pada sehat kan? Masih, syukur deh ya kalau kalian masih sehat dan masih semangat. Karena penting ya, sehat dan semangat itu penting. Percuma kalian sehat kalau misalkan tidak semangat. Ya. Percuma kalian semangat kalau tidak sehat. Oke, kembali kakak hadir dengan soal-soal yang menarik. Kenapa menarik? Karena menantang dan beda. Seperti yang sudah kakak gambarkan di whiteboard, papan putih ya. Oke, kita lihat tuh, ada rangkaian hambatan seperti gambar ya, ada dua ya, gambarnya ada dua, gambar satu sama gambar dua ya. Angka-angkanya pun sama deh ya, angka-angkanya pun sama ya. Yang kurang dari gambar ini untuk bisa menyelesaikan dengan mudah ya, dengan analisis yang gampang adalah kita belum kasih nama. Jadi sebaiknya kita kasih nama masing-masing dari hambatan itu. Misalkan ini kita namakan R1. Bebas saja deh ya. Ini kita misalkan R2. R2 di sini pun boleh ya. Kok di mana aja bebas. Ini R3. Ini R4. Oke ya. Kita sudah beri nama. Oke. Karena memberi nama dan memberi titik itu penting deh ya. Seperti kakak bilang di video sebelumnya, kita harus membuat jejak. Ya, jejaknya itu berupa titik-titik dan nama-nama. Ini titik-titik ya. Titik. Titik A udah ya, A B C D sama. Oke. Baik, dari situ nanti kemungkinannya akan ditanya berapa hambatan antara titik A dan B ya, dan berapa hambatan antara titik C dan D. Oke, harap kamu ketahui ya adik-adikku semuanya bahwa kalau ditanya, prinsipnya gini. Kalau ditanya hambatan di antara titik A dan B, itu sama artinya kalian menghubungkan rangkaian itu dengan sumber tegangan ya, yang digambarkan begini. Baterai. Nah, ya. Sama saja kalian menggambarkan atau menghubungkan dengan baterai dari titik A ke titik B. Begitu juga kalau ditanya misalkan berapa hambatan dari titik C ke D, itu sama artinya kalian menghubungkan antara titik C dan titik D. Nah, seperti itu. Ya. Kita memberi sumber tegangan pada rangkaian itu. Artinya nanti prinsip berikutnya adalah setelah kita beri tegangan, maka mengalirlah arus ya. Mengalirlah arus di rangkaian itu. Oke. Yuk kita gambarkan ya. Mengalirlah arus I bercabang ya. Cabang 1, cabang 2. Ini adalah I1. Ini adalah I2. Oke, ya. Bercabang I1 dan I2. Lalu I1 meneruskan perjalanannya dari R1 ke R4. Itu artinya R1 dan R4 di seri karena sama-sama dilalui arus yang sama, ya. Gitu aja deh. Nah, jadi kalau begitu kita bisa tahu R1 dan R4 adalah di seri. Ini karena dilewati arus yang sama. Oke.
Begitu juga I2 nanti itu jalan lagi terus, di samping melewati R2 dia juga akan melewati R3. Artinya nanti R2 dan R3 juga di seri. Ya. Hasil seri ini R1 dan R4 dan R2 dan R3 kemudian diparalel, ya. Karena di situ terlihat R1 R4 bersatu menjadi di seri, R2 dan R3 bersatu menjadi di seri, kemudian R1 R4 dan R2 3 di paralel, ya. Oke, kita bisa pastikan tuh ternyata dengan dilewati arus itulah hambatan-hambatan yang kita akan hitung. Jadi gitu deh prinsipnya, ya. Hambatan-hambatan yang dihitung adalah hambatan-hambatan yang dilewati arus. Oke. Dari gambar 1 kita lihat tuh R1 dan R4 dilalui arus yang sama. Berarti R1 dan R4 adalah kita seri, kita satukan, ya, kita totalkan. Namanya R14. R1 tambah R4. Oke. R1-nya kita masukin 1, R4-nya kita masukin 3. Jadi 1 ditambah 3, ya. 1 ditambah 3 sama dengan 4 ohm. Oke. Kita dapat, ya. Terus kemudian kita seri lagi antara R2 dan R3. Kenapa di seri? Karena dua-duanya dilewati arus yang sama, yaitu I2. Oke? Totalnya namanya kita buat R23 biar terjejak, ya, biar terjejak bahwa R23 itu adalah hasil seri antara R2 dan R3. R2 ditambah R3. Lalu kita selesaikan. R2 nya itu 2 ohm ditambah R3 nya itu 6, jadi hasilnya 8 ohm. Oke, ya. Terus kemudian setelah itu, ya, karena ada percabangan di sini I1 ini I2, berarti dia dilalui arus yang berbeda. Antara cabang ini dan cabang ini dilalui arus yang berbeda. Yang ini I1, yang ini I2. Berarti kalau begitu, jika dilalui arus yang berbeda, kita bisa katakan bahwa hambatan-hambatan itu diparalel. Artinya R14 dan R23 di paralel. Totalnya adalah R1234, ya. Jadi gitu deh, penulisan yang bagus begitu, ya. Jadi terjejak. Karena dia paralel, kita kerjakan pakai rumus paralel. Apa yang diparalel? R14 dan R23. Nah, begitu penulisannya yang oke, ya. Kita paralelkanlah, ya. Rumusnya kan R14 ditambah 1/R23. Oke. Seperti itu, ya. Lalu kita masukkan nilainya. Yuk, kita geser lagi deh. Oke. Jadi 1/R1423 itu juga bisa kita tulis karena dia adalah ujung-ujung dari AB. Nah, jadi R1423 adalah hambatan total dari A ke B. Boleh seperti itu, ya. Kita masukin R14-nya adalah 4, jadi 1/4 ditambah R23-nya adalah 8. Baik, kita selesaikan, samain penyebutnya 8. 8 bagi 4 2. Oke, kita geser, hampir nggak nampak. Oke, ya. Untung ketahuan. Kamu ketahuan. Oke, 8 dibagi 4 2 ditambah 8 dibagi 8 1. Kita dapatkan hasilnya adalah 3/8. Jangan lupa dibalik deh, ya. Jadi RAB-nya adalah 8/3 ohm. Inilah hasilnya, ya. Hambatan total antara titik A dan B. Oke, mari sekarang kita uji lagi, ya, dengan melihat berapa hambatan total antara
Titik C dan D, seperti kakak bilang, itu sama saja artinya kalian menghubungkan antara titik T, C dan D dengan baterai ya. Prosesnya kayak tadi deh ya, prosesnya kita buat arah arusnya. Nanti kita bisa tahu mana yang di paralel, mana yang di seri. Oke. Yuk. Kita buat arusnya. Kita geser dulu. Oke, biar nampak jelas, terlihat detailnya. Oke. Ya. Sekarang tugas kita mencari berapa hambatan total dari titik C ke D. Oke, kita buat ya. Ini arus keluar dari tanda positif, jalan-jalan dia ke sini, jalan-jalan ke sini, jalan-jalan ke sini, jalan-jalan ke sini, terus bercabang. Ini kita namakan kuat arus cabang 1, ini kuat arus cabang 2. Artinya ya, hambatan yang ada di cabang 1 dan di cabang 2 di paralel. Lalu kita lihat, kita telusuri itu, ternyata I1 di samping melewati 1 ohm atau melewati R1, dia juga melewati R2 ya. Jadi ke sini dia. Nah, ini 1 ohm. Masih 1 ohm. Jadi 1 ohm dan 2 ohm ini nanti di apa? Di seri ya. Juga begitu. Ternyata I2 nih jalan-jalan ke sini nih, melewati 3 ohm, melewati 6 ohm. Berarti kalau begitu 3 ohm dan 6 ohm juga di seri. Maka selesaikanlah secara rumus ya, aturan ya. Baik, kalau begitu sebelum terlalu jauh, ini kita namakan dulu deh. Nah, kalau ini adalah R1 seperti gambar di atas, ini R1. Jadi kita bikin jejak itu penting. Titik sudah ada, nah, kita kasih nama sekarang R2, R3, R4. Oke, sudah kita bikin jejak-jejaknya. Maka tugas kita berikutnya adalah kita tahu R1 sama R2 itu yang di seri itu adalah ya. Aduh, kakak terkecoh dengan gambar di atas, padahal kita sedang bahas gambar di bawah. Jadi yang seri itu adalah sekarang R1 sama R2 ya. Oke ya, nanti kita lihat lagi, tengok gambarnya. Sekarang kita lihat dulu penjelasannya di sini ya. R1 dan R2 di seri. Berarti oke, kita geser dulu deh ya biar nampak jelas. R12 totalnya namanya R12. R1 dan R2 di seri. Oke. Tambahin saja R1 ditambah R2. Oke, tadi angkanya adalah R1-nya 1 ohm. R2-nya adalah 2 ohm. Jadi hasilnya adalah 3 ohm. Itulah R12 ya. Kemudian yang di seri berikutnya adalah antara R3 dan R4. Totalnya kita kasih nama R34. Itu artinya penjelasannya adalah R3 ditambah R4. Oke, kita masukin deh ya. R3-nya itu adalah 3 ohm. R4-nya adalah 6 ohm. Jadi kita dapatkan nilainya adalah 9 ohm ya. Oke, itu dia. Nah, sekarang kita lihat lagi secara keseluruhan gambar ya. Kita tengok sejenak deh. Nah, nih kita tengok sejenak ya. Kita tengok sejenak. Berarti nanti tuh ya, yang sudah kita seri ini R1 R2 sudah kita seri, R4 dan R3 sudah kita seri, nanti hasilnya di paralel. Jadi R12 dan R34 di paralel. Namanya adalah oke ya. Karena di paralel ya kita pakai rumus paralel deh. Artinya nanti kita pakai rumus gini. R1234 ya. Dia di paralel. Berarti paralel antara R12 dan R34. Oke, gitu deh ya. Kita selesaikan deh. Ini
1/R 1, 2, 3, 4 adalah R total rangkaian itu bisa kita samakan dengan RCD antara titik C dan D. Yuk kita selesaikan. 1/R 1, 2 adalah 3 ditambah R3, 4 adalah 9. Yuk kita ambil 9 ya. Kita ambil penyebutnya 9 karena 9 bisa dibagi 3. Dibagi 3, 3 dikali 1, 3. Ditambah 9 dibagi 9, 1. Kita dapatkan 4/9 ya. Jangan lupa dibalik ya. Jangan lupa dibalik. Jadi RCD-nya adalah 9/4 ohm. Oke deh, begitu prinsipnya ya deh ya. Jangan salah prinsip. Kalau misalkan tiba-tiba kakak menulis jawabannya salah, mungkin ya kakak salah hitung. Tapi percayalah ya, kakak tidak salah konsep. Baik, itulah penyelesaian dari rangkaian itu. Nah sekarang kita coba analisis mencari beda potensialnya ya. Dari gambar yang sama, dari rangkaian yang sama, sekarang tugas berikutnya adalah mencari tegangan di antara dua titik itu ya, mencari beda potensial di antara dua titik itu. Jadi kakak gambar ulang nih rangkaiannya begini. Kita gambar ulang ya, ini titiknya, titik A, titik B, titik C, titik D, R1, R2, R3, R4. Oke ya, dengan nilai-nilai sama seperti tadi ya. Ini 1 ohm, ini 6 ohm, ini 2 ohm, ini 3 ohm. Kita mau cari ya. Oke, kita mau cari sekarang tegangannya. Berapa beda potensial antara titik A dan B ya, ketika ujung-ujung A dan B nya tadi kakak kasih beda potensial alias baterai ya, yang nilainya sekarang kakak masukin adalah ya, kok kita bikin yang enak-enak deh angkanya dia. Yang bikin yang enak adalah angkanya 24 volt. Oke, apa yang terjadi? Yuk kita lihat sekarang ya, bagaimana cara mencari tegangan di antara titik A dan B ya. Oke, yuk kita lihat dari sini. Untuk muncul tegangan, maka dia harus muncul arus di situ deh. Yuk kita lihat nih arus besarnya, arus rangkaiannya, arus ini ya. Dia bercabang ke sini. Tadi kalau nggak salah yang ke sini adalah I1 kakak buat, yang ke kanan adalah I2. Oke, kita harus cari tahu I1 berapa deh, I2 berapa supaya kita bisa mencari tegangan dari A dan ke B ya. Ini masih I1, ini juga masih I2. Oke, gitu deh ya. Yuk, sekarang kita bisa kerjakan bagaimana mencari tegangan dari A ke B. Ya, bagaimana cara mencari tegangan dari A ke B. Itu sama artinya kita berjalan dari A ke B. Ya, berjalan dari A ke B. Kita pakai hukum Ohm saja deh. Ya, kita pakai hukum Ohm saja. Ya. Nggak usah pakai hukum Kirchhoff, walaupun bisa pakai hukum Kirchhoff 2 ya untuk rangkaian terbuka. Kita pakai hukum apa namanya Ohm saja ya. Dengan cara begini deh, kamu lihat deh ya. Kita lihat nih. Oke, sebentar deh ya. Oke, nah ini berapa tegangan dari sini ke sini ya. Oke, arus melewati R1 dan R4, berarti tegangan AB ya, kuat arusnya I1, dia melewati R1 dan R4. R1 dan R4 di jumlah. Kenapa dijumlah? Karena R1 dan R4 di seri. Atau bisa juga kita melewati jalur kanan, yaitu dengan cara memasukkan arusnya I2 ya.
Terus kemudian hambatannya adalah R2 dan R3. Nah, seperti itu. Ya. Oke, atau bisa juga langsung tanpa repot-repot ya, dengan metode titik kita bisa katakan nggak usah perlu kita hitung deh. Ini aja dengan metode titik bilang begini. Nah, kalau ujung ini A, ini pun A. Kalau ujung ini B, ini pun B. Sehingga berapa tegangan AB dari sini ke sini? Ya tegangan AB dari sini deh. Sama juga dengan tegangan AB dari sini. Berarti kalau gitu kita nggak usah hitung. Nilainya 24 volt. Oke, ya. Atau kalau kamu ingin lebih memahami, ya kerjakan aja begini, ya. Seperti tadi mencari I1-nya bisa kita cari, ya. I1-nya bisa kita cari adalah tegangan AB dibagi hambatannya yaitu R1 dan R4 dijumlahkan. Ya. Oke, berapa I2-nya bisa kita cari, VAB juga. Ya kan? Dengan RAB-nya adalah dari R2 dan R3 yang di seri. Yes, begitu ya. Oke. Paham deh ya? Oke, paham. Nah, mantap kalau begitu. Baik. Nah, kakak akan coba lagi selanjutnya bagaimana kalau misalkan dari rangkaian tadi, ya, dari rangkaian tadi deh, kakak sisipkan hambatan yang kelima. Jadi dari rangkaian tadi nih, kakak gambar ulang ya. Kakak gambar ulang. Nah, gini. R1 seperti nilainya di gambar berikut sebelumnya, R3, R4. Kakak sisipkan R5. Ya. Kakak sisipkan R5. Oke. Terus di sini diberi beda potensial. Nah, seperti ini, ya. Di titik C dan D diberi beda potensial. Apa yang terjadi? Ya, yuk. Kalau angka-angkanya nggak berubah deh, ini tadi kakak bikin 1 ohm, ini kakak bikin tadi berapa, 2 ohm ya, ini 6 ohm, ini adalah 3 ohm. Maka oke, lupa kakak bikin dulu titiknya gini, A dan B, ya, A dan B. Maka kalau misalkan kamu melihat rangkaian seperti ini deh, ya, kamu tambahin, sisipkan nih nilai R5 berapapun nilai R5, katakanlah begini, ya, kakak bikin katakanlah R5-nya 273 ohm. Ini nggak ada artinya deh. R5 itu nggak usah dihitung, ya. Kenapa nggak usah dihitung? Inilah yang kemudian disebut rangkaian jembatan Wheatstone, ya, rangkaian jembatan Wheatstone, ya. R5-nya kita abaikan, ya, diabaikan. Kenapa diabaikan? Karena kuat arus yang lewat R5 itu nggak ada deh. Kuat arus 5 itu sama dengan 0. Kenapa I5-nya 0 deh? Oke, sorry nggak kelihatan deh ya. Kenapa kuat arus 5-nya 0? Ya, karena beda potensial antara titik A dan B-nya 0. Jadi beda potensial antara titik A dan B 0, maka di sini nggak ada arus. Kalau nggak ada arus deh, maka R5 tidak dilalui arus. Kalau R5 tidak dilalui arus, maka R5 diabaikan, tidak dihitung. Sehingga dengan demikian R5-nya kita bisa buang, ya. R5-nya kita bisa buang. Jadi kalau ditanya misalkan berapa hambatan total dari C ke D, tadi sudah dihitung. Ya, sudah dihitung sebelumnya. Oke. Itulah yang terakhir
kita kenal sebagai jembatan Wheatstone. Ya, kok bisa ada ciri-cirinya sih jembatan Wheatstone? Iya, ketika kamu silangkan R1, kamu kalikan R3, kalau nilainya sama dengan R2 dikali R4, maka R5-nya dibuang, diabaikan. Ya, karena di situ nanti tidak akan dilalui arus di E5-nya. Kenapa tidak dilewati arus? Karena beda potensial antara ujung-ujung R5 adalah 0, alias beda potensial antara titik A dan B adalah 0. Oke, semoga bermanfaat adik-adikku sekalian ya. Sampai kita jumpa lagi di soal-soal menarik lainnya. Apa menarik deh? Menantang dan beda. Sampai jumpa.